alihi wasallam. Disyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita sehingga dapat berhadir pada hari yang berbahagia ini. Kemudian selawat dan salam marilah sama kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Saya mengadakan training guru wali kelas 3 Rayon Nurko yang bertempat di Aula SD Ranto Panjang 1 dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 19 November 2008. Hari ini tanggal 19 November 2008 acara penutupan training guru wali kelas 3 Sekolah Dasar MI Rayon Nurko segera kita mulai. Untuk menghemat waktu, marilah sama-sama kita mendengarkan pengarahan dari Bapak Adi selaku tutor kita. Kami memberikan waktu lebih kurang 10 menit kepada Pak Adi Darmawan. Kami persilakan. Mungkin saya menggunakan waktu yang 10 menit itu hanya untuk tanya jawab dengan Ibu hari ini. Yang pertama, Ibu, tolonglah lokasi waktunya itu diperjelas sehingga ada koridor waktu yang kita nanti. Sehingga ada, kalau pembukaannya 20 menit ya 20 menit. Itu yang frame yang harus diikuti. Nah, di sini masih banyak sekali silabus dan bukan silabus ya, RPP-nya yang kita lihat kegiatan-kegiatan itu tidak dirincikan berdasarkan waktu. Mungkin untuk awalnya mungkin ada soal kegiatan awal berapa menit, inti berapa menit, penutup berapa menit, atau kegiatan akhir berapa menit. Pada RPP yang sudah lebih bagus, setiap kegiatan itu sudah ada alokasi waktunya. Itu yang memang dalam kualitas yang sudah sangat-sangat bagus. Artinya seorang guru sudah mampu memprediksi berdoa berapa menit, langsung di setelah kata-kata berdoa ditulisnya berapa menit. Tapi saya tidak menyarankan seperti itu karena memang saya sendiri merasa kualitas itu belum mata pelajaran. Bahasa juga mata pelajaran, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Tapi kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 tidak ditulis mata pelajaran, yang ditulisnya tema. Terus pendekatan pembelajarannya juga tidak berdasarkan mata pelajaran untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3. Artinya Ibu saling berbagilah dengan setiap mata pelajaran. Tidak umpamanya kesenian dulu, setelah kesenian nanti baru matematika. Tidak apa-apa, digabung aja. Mungkin keseniannya sekarang, nanti loncat ke matematika. Yang penting ada tali hubung di antara keduanya. Jadi enggak kalau lagi ngajar akidah dulu lah dikasih habis, terus baru masuk matematika, itu juga enggak tematis jadinya. Itu kembali kepada mata pelajaran. Ada beberapa RPP yang seperti itu. Itu tidak etis kalau kita sebutkan Bu ya, ini secara global, secara umum. Terus yang ketiga, mungkin tujuan pembelajaran sebagian gurunya sudah menyampaikan, sebagian yang lain ketika saya masuk saya belum pernah melihat beliau menyampaikan tujuan pembelajarannya apa. Mungkin ya ke depan sama-sama lah kita ubah untuk menyampaikan. Ya, yang sudah alhamdulillah artinya ada perubahan sikap perilaku setelah kita sharing dan tukar pendapat. Yang belum mungkin ya tolonglah itu diberikan karena menurut hemat saya itu penting diketahui oleh seorang. Di RPP-nya juga muncul kata-kata mengamati. Ntar kalau memang saling beda antara kegiatan pembelajaran di silabus dengan RPP, apa juga hubungannya antara silabus dengan RPP? Toh silabus itu adalah memudahkan pembuatan RPP. Jangan sampai kita membuat silabus sendiri, RPP sendiri.